Ayahanda, bunda, ikhwatal iman, mungkin di antara kita ada penyakit, ada masalah, ada utang-utang. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang, kita mengakui seluruh dosa-dosa dan janji tidak mengulangi lagi, dan an-nadam itu menyesal. Insyaallah. Mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah selamat bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan semua kita terhindar dari siksa kubur. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari azab api neraka nanti. Mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir meninggal syahid di jalan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Golongan dan lapisan masyarakat tadi sudah sholat berjamaah, kita sudah satu diterima, semua diterima. Zikir berjamaah juga sudah satu diterima, semua diterima. Salawat berjamaah begitu juga satu diterima, semua diterima. Dan tadi juga kita taubat berjamaah, satu diterima, semua diterima. Dahsyatnya, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, termasuk saya yang berdiri di depan ini. Selalu mohon ampunan Allah. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir tadi hari ini insya Allah diterima taubatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Ayahanda, bunda, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang istiqomah terus berjamaah dari masjid ke masjid, insya Allah Ahad depan kita diundang ke Masjid Al-A'la Church Masjid. Al-A'la Church Masjid, Simpang Masjid Jami Lumbata, atau di Dinas Peradian PU Provinsi Nangro Aceh Darussalam, arah mau ke Lamdom ya. Ingat, yang diinginkan oleh Allah adalah istiqomah. Setiap hari 1000 saja, tapi istiqomah. Untuk apa sebulan sekali 1 juta? Lebih baik 1000 tapi istiqomah, di continue, istimrar. Artinya istiqomah atau di continue. Makanya itu kalau seandainya kalian tahu isi hatiku, kata baginda Rasul, kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Kekhawatiran Sayyidina Umar itu terjadi ketika kalian sudah sibuk dengan kekayaan, maka kalian lupakan perjuangan. Yang bendung saya kaya, kebahagia, kedua yang lain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semuanya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridha
jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Sadikun wa'adil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Ayahanda, bunda, ikhwatal iman, mungkin di antara kita ada penyakit, ada masalah, ada utang-utang. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang, kita mengakui seluruh dosa-dosa dan janji tidak mengulangi lagi, dan an-nadam itu menyesal. Insyaallah. Mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah selamat bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan semua kita terhindar dari siksa kubur. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari azab api neraka nanti. Mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir meninggal syahid di jalan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullah. Ampuni dosa kami, terimalah taubat kami, berkahi sisa umur kami ya Allah. Astaghfirullah. Berkahi sisa umur kami, berkahilah seluruh organ tubuh kami, berkahilah usaha kami, berkahilah usaha dakwah kami ini ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Angkat seluruh penyakit jasmani rohani kami. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Selamatkan kami dari siksa kubur ya Allah.
Selamatkan kami dari azab api neraka-Mu nanti ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami hadir di sini, wabil khusus Ketua BKM, Pak Imam, Pak Kecik, dan orang-orang tua di Kampung Lingke ini, Pak Ayahanda Sulaiman Abdal, alhamdulillah luar biasa, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat. Tadi sudah sholat berjamaah, kita sudah satu diterima, semua diterima. Zikir berjamaah juga sudah satu diterima, semua diterima. Salawat berjamaah begitu juga satu diterima, semua diterima. Dan tadi juga kita taubat berjamaah, satu diterima, semua diterima. Dahsyatnya, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, termasuk saya yang berdiri di depan ini. Selalu mohon ampunan Allah. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir tadi hari ini insya Allah diterima taubatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Ayahanda bunda ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang istiqomah terus berjamaah dari masjid ke masjid, insya Allah Ahad depan kita diundang ke Masjid Al-A'la Church Masjid. Al-A'la Church Masjid, Simpang Masjid Jami Lumbata, atau di Dinas Perayaan, Dinas Perarian ya, Peradian PU Provinsi Nangro Aceh Darussalam, arah mau ke Lamdom ya. Mari sama-sama kita ajak teman-teman kita, walaupun jauh nggak ada masalah, semakin jauh semakin besar pahalanya. Karena kalau jauh itu surga Firdaus, kalau dekat-dekat masjidnya kipas angin dapatnya hadiah. Ayahanda bunda ikhwatul iman, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita. Beliau jauh-jauh ya, lebih jauh beliau ketimbang kita. Tapi beliau saya lihat dari zaman dulu sampai sekarang istiqomah. Ingat, yang diinginkan oleh Allah adalah istiqomah. Setiap hari 1000 saja, tapi istiqomah. Untuk apa sebulan sekali 1 juta? Lebih baik 1000 tapi istiqomah. Be continue, istimrar. Artinya istiqomah atau be continue. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari Tuan Guru kita. Ingat ya, kata baginda Rasul, kalau seandainya kalian tahu isi hatiku, maka kalian sedikit ketawa dan banyak menangis. Ya, makanya itu kalau seandainya kalian tahu isi hatiku, kata baginda Rasul, kalian sedikit ketawa dan banyak menangis. Maka inilah beliau yang luar biasa, terus ya membuat kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Syekh Bunal Kabir Al-Mukarram, Syekh Bunal Kabir, Ustaz masuk di LCMA, faitafadhal masykur. Allah. Jangan ajak dulu.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli salatan wa salaman ala habibina Muhammadin al-Mustafa. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Alhamdulillah, kita bersukacita dan bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dapat berhadir bersilaturahmi ke sebuah masjid yang namanya memotivasi kita untuk kembali bersemangat, Masjid Al-Jihad. Apakah mau berang? Insyaallah. Karena semangat jihad umat Islam ini daya juangnya mulai kendur, dan kendur itu lebih karena fasilitas-fasilitas, dan itu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab 14 abad silam ketika beliau menaklukkan Palestina, Masjidil Aqsa di bawah komando Panglima Amru ibnul As. Ketika sudah ditaklukkan benteng terakhir di negeri tersebut oleh ketua BKM Masjidil Aqsa pada waktu itu, menyatakan bahwa silahkan kalian taklukkan Palestina, tetapi khusus Masjidil Aqsa kami hanya akan bersedia menyerahkan kuncinya bukan kepada panglima perang, tetapi kepada pemimpin tertinggi kalian, presiden kalian bahasa hari ini. Tapi zaman itu belum ada namanya presiden. Jadi karena di masa Rasulullah, masa sahabat tabi'in dan tabi'in tidak ada presiden, kalau begitu presiden itu dapat kita simpulkan bid'ah. Dan direspon dengan sangat baik oleh Sayyidina Amru ibnul As. Beliau menyurati Amirul Mukminin Umar bin Khattab agar bersedia datang ke Palestina untuk menerima kunci Masjidil Aqsa. Dan menariknya, yang biasanya perjalanan presiden berikut dengan rombongan para pengawal yang sangat ramai, kita jangankan presiden menguci dengan duitnya. Tapi ini Sayyidina Umar hanya berangkat berdua dengan seorang asistennya, naik seekor unta, nggak pakai iring-iringan mobil kebesaran seperti wali kota Cekeung melakukan perjalanan, hanya berdua saja. Dan saking adilnya beliau, bahkan perjalanan itu pun beliau bagi 3. Satu bagian perjalanan beliau yang naik unta, dan asistennya itu yang memegang kendali berjalan kaki. Nanti satu bahagian asisten beliau yang naik kuda, yang naik unta, dan beliau yang pegang kendali berjalan kaki. Satu bagian lagi beliau asisten dan untanya masing-masing jalan sendiri, dan satu bahagian perjalanan lagi semuanya beristirahat. Bayangkan ini perjalanan seorang khalifah. Singkat cerita, sampai mendekati Masjidil Aqsa, tiba giliran asisten ini yang naik di atas dan Sayyidina Umar memegang kendali.
Asisten ini tidak tahu dan tidak sadar bahwa jarak tempuh sebentar lagi sedang ada pasukan besar untuk menyambut kehadiran mereka. Maka dengan tenangnya dia istirahat, sampailah berhadapan-hadapan dengan rombongan para penyambut ini. Sayyidina Umar tidak mengubah keadaan, tetap beliau memandu kendaraan itu berjalan kaki. Ketika sudah dekat, ditanya oleh Imam Masjidil Aqsa, itu Persi Kristennya, yang mana pemimpin kalian? Anak muda yang duduk di atas unta itu, ataukah orang tua yang pegang kendalinya? Dengan agak malu-malu, Amru ibn al-As katakan, presiden kami yang tua yang pegang kendali tersebut. Begitu mereka berada di dalam jarak yang sangat dekat untuk berjabat tangan, ternyata oleh Imam Masjidil Aqsa ini tidak menjabat tangan beliau lebih dahulu, tetapi justru beliau menghitung tambalan di baju Sayyidina Umar. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 17 tambalan. Yang baju presiden sampai 17 tempat. Itu yang lebihnya ulai jurung ada mai sampai baju ini. Terkejutlah Imam Masjidil Aqsa itu, dan dia bertakbir juga, Allahu Akbar. Innama ra'aynahu al-yawma qad qara'nahu fi kutubina al-qadim. Pemandangan yang kami saksikan pada hari ini sudah lama kami baca-baca di dalam kitab-kitab kami yang terdahulu. Annal amir alladhi istalama miftaha Masjidil Aqsa, bahwa raja, pemimpin yang akan menerima kunci Masjidil Aqsa, fi thawbihi 17 ruka'ah, di bajunya terdapat 17 tambalan, wa huwa yamshi wa ghulamuhu yarkab, dia berjalan kaki ketika ajudan asistennya itu naik kendaraan. Bayangkan, itu sudah terdapat di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil tentang pemandangan kehadiran Sayyidina Umar pada hari tersebut. Maka Maha Suci Allah dan Maha Benar Allah yang katakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya mereka yang sudah pernah kami turunkan Alkitab, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, mereka ini mengenal Muhammad seperti mereka kenali anak laki-laki mereka sendiri. Bagaimana tidak? Kalau untuk seorang sahabat Nabi seperti Sayyidina Umar saja sedemikian detil keadaannya, ciri-cirinya, sampai jumlah tambalan di baju, sampai cara berjalan, apalagi tentang Rasulullah, lebih detil lagi cerita dan riwayatnya. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani di kala itu, mereka sangat yakin Muhammad adalah Nabi, tetapi berusaha membantah hanya karena Muhammad bukan dari Bani Israel, melainkan dari Bani Ismail. Maka singkat cerita, diserahkanlah kunci Masjidil Aqsa. Masuk Sayyidina Umar dan pasukannya ke dalam. Setelah selesai sholat Isya, beliau tetap beriktikaf di mimbar, di mihrab, sampai menangis terseduh-seduh. Heran jenderal-jenderal beliau. Mereka beranikan diri setelah lama, sudah 1 jam lebih Sayyidina Umar tetap dalam keadaan menangis sedih demikian rupa. Ditanya, diberanikan diri. Lima tabki ya amirul mu'minin, alaisatil laylatu laylatul farrahi. Kenapa engkau menangis wahai amirul mu'minin, wahai presiden? Bukankah sepatutnya malam ini adalah malam sukacita? Artinya bila peristiwa itu terjadi sekarang, mungkin seperti Donald Trump bisa kuasai Iran, dia akan sewa semua satelit untuk disiarkan ke seluruh dunia. Atau sebaliknya, bila Iran sanggup kalahkan Amerika, akan disewa satelit untuk diumumkan ke seluruh dunia. Tapi ternyata Sayyidina Umar saat menaklukkan Palestina dari kekuasaan Romawi, negara adikuasa di kala itu, beliau tenggelam di dalam tangisnya. Apa jawaban beliau? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma, ya Allah,
حرمت هذه الكرامة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحب إليك وأعز مني. Engkau tidak berikan kehormatan menaklukkan Masjidil Aqsa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau lebih engkau cintai dan lebih perkasa daripada aku. Allahumma haramta hadhil karamata li sayyidi Abi Bakr wa huwa ahabbu ilaika wa a'azzu minni. Dan tidak pula engkau anugerahkan kehormatan ini kepada Abu Bakar, padahal beliau lebih engkau cintai dan lebih hebat daripada aku. Allahumma a'taitani hadhil karamata. Ya Allah, tiba-tiba engkau anugerahkan kehormatan ini kepadaku. Fa'a'udzu bika an tamkurani biha. Maka aku berlindung kepadamu, jangan sampai anugerah ini menyebabkan tipu daya aku merasa diri sebagai orang yang paling hebat. Barulah beliau jawab, lastu abki li hadhihi lailah. Tangisanku ini bukan untuk peristiwa di malam ini, kata beliau. Walakin abki li mustaqbalikum. Tapi aku sedang menangisi masa depan kalian. Sekarang kita sanggup perangi negara adik kuasa untuk mengambil kembali hak umat Islam menguasai Masjidil Aqsa. Tapi nanti akan tiba saat ketika Allah buka khutamat dunia, kekayaan dunia untuk kalian, wa tansawunal jihad fi sabilillah, dan di saat itu kalian abaikan jihad di jalan Allah. Maka kekhawatiran Sayyidina Umar itu terwujud ketika orang-orang Yahudi migrasi ke Palestina, terjadi perang Arab Israel sampai pada perang terakhir 73. Yang tinggal di lapangan hanya pasukan Mesir saja, dipimpin oleh Anwar Sadat sebagai presidennya, dan biaya perang tidak murah. Maka andai kata perang yang kita saksikan sekarang antara Iran dengan Amerika terjadi di Indonesia, kita sudah sadaqallahul azim semua. Habis kita. Tapi bayangkan, bisa bertahan sebulan lebih dan masih baik-baik saja. Masih gagah pejabatnya. Idenya kalau perang kalau yur. Tidak murah biaya perang. Maka karena biaya perang itu menguras cadangan devisa negara sampai Mesir hampir bangkrut, maka Presiden Anwar Sadat kirim surat kepada raja-raja Arab yang intinya ini bukan perang Mesir Israel, ini perang Arab Israel. Tapi saya perhatikan di lapangan yang tinggal hanya pasukan Mesir, nggak ada pasukan Arab. Bila tuan-tuan tidak mau mengirimkan pasukan, maka kirimkan uang saja, karena kami sudah kehabisan belanja. Bila tuan-tuan tidak kirimkan uang, kirimkan senjata saja, karena kami sudah tidak punya lagi anak bedi. Kirimkan senjata saja. Dan tidak direspon. Kenapa? Negara-negara Arab sedang asik dengan eksplorasi migas pada saat itu. Itu bit minyak rata tegau kalalai ngapai mijah. Apa yang terjadi? Hanya selangkah lagi, satu tembakan lagi Israel kalah, tapi tiba-tiba Mesir menyerah, tidak ada lagi anak bedi. Maka terjadilah perdamaian di Camp David, dan itu dianggap oleh kawan-kawan Ikhwanul Muslim bahwa Anwar Sadat sudah mengkhianati cita-cita perjuangan. Maka sangat berbeda orang yang menjadi pemimpin melihat ke bawah daripada orang yang di bawah melihat keadaan pemimpin. Yang di bawah hanya melihat bacut tu perang. Anak tu apa peng kabeh. Anak mudi kabeh tiba rokok tu. Maka nang rokok elektrik pejabi. Rokok elektrik asap di baju pi rumah yang nabi habis. Itu terjadilah bencana tersebut. Anwar Sadat dieksekusi oleh Ikhwanul Muslim di tahun 81. Tapi yang perlu kita tegaskan, kekhawatiran Sayyidina Umar itu terjadi ketika kalian sudah sibuk dengan kekayaan, maka kalian lupakan perjuangan. Yang menurut dan saya kekaya, kebahagia, kedua yang lain. Maka kita diajarkan dalam hidup Islam tidak larang kita jadi kaya, hanya melarang kita hidup mewah. Kaya silakan, cibu kaya orang Islam, tapi jangan mewah. Nyo kaya gahlom mewah kawai.
Maka walaupun kita nyondang gerogasin, tapi alhamdulillah kenduri yang kurang. Dan kenduri tetap mewah-mewah. Ada begasin walaupun orang miskin tetap kuah belangong. Ini standar kita. Kenapa? Karena kita senang bermewah-mewahan tetapi tidak menjadi kaya. Maka alhamdulillah kita bertahan sudah beberapa tahun berturut-turut sebagai provinsi termiskin nomor 1 di Sumatera. Alhamdulillah ada prestasi juga akhirnya. Maka kita berbahagia di pagi hari ini berada di masjid yang dibangun dan diberikan nama Al-Jihad. Semoga semangat juang itu tumbuh kembali di dalam diri kita. Orang menyedro, cipayah tapakat melau. Mamanya tengah tu, anak payah dayu, cipaju kerohnya. Makanya jangan pernah bertengkar dengan orang-orang yang lapar. Anda tidak akan menang. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam ceramah orang baru berjawab, hanya baru selalu. Salawat salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita belajar tentang hidup dan kehidupan dari beliau. Dari beliau pula kita tahu melalui perantaraan ayat suci Al-Quran bahwa kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat bahkan lebih kecil daripada butiran debu, lebih mirip atom barangkali. Karena satu hari di sisi Allah nanti di akhirat itu seperti 1000 tahun menurut hitungan kalian. Bayangkan sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Dan kita tidak cukup bekal untuk perjalanan akhirat kalau bukan karena berharap kasih sayang Allah Ta'ala. Sayangnya 20 tahun kita bersyariat Islam, kita tidak menghidupkan tema kasih sayang tersebut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara masuk surga? Apa jawaban beliau? Bukan sholat. Jawaban Nabi bukan sholat. Jawaban beliau itu sangat luar biasa. Aktsaru ma yudkhilul jannata, perkara yang paling banyak mendorong manusia masuk ke dalam surga ada 2 hal sekaligus. Yang pertama taqwa Allah, yang kedua husnul khuluq. Yang pertama taqwa Allah, yang kedua husnul khuluq. Sayangnya taqwa Allah sudah selesai. Sekarang M. Nasir takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Salat di awal waktu secara umum baik, tetapi belum tentu selalu akan menjadi baik. Maka di dalam Islam ada aulawiyat, skala prioritas mana yang harus kita lebih dahulukan. Mungkin kalau ditanya ke kita, hanya kaki hidang buku, tak semahyang le, pada baju boleh, semahyang le. Tapi Nabi yang mengajarkan kita solat sudah mengingatkan, idza hadaral isya'u wal 'asya'u fabda'u bil 'asya'. Bila sudah berkumandang azan, bila sudah berlangsung salat isya. Isya yang dimaksud dalam hadis itu dalam penjabaran yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, salat maghrib. Karena para sahabat Nabi diajarkan untuk tidak makan lagi setelah matahari terbenam kecuali di bulan Ramadan. Mereka makan terakhir sebelum matahari terbenam. Sedangkan kita baik di dalam atau di luar Ramadan tetap 3 kali sehari. Ramadan tidak sempat makan siang, kita ganti makan tengah malam. Apabila sudah salat maghrib, sedang salat maghrib, dan dihidangkan makanan, fabda'u bil 'asya', mulailah dengan makan malam lebih dahulu. Maka ketika meriwayatkan hadis ini, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, pernah saya sedang makan suatu ketika, bukan berkumandang azan, takbir imam, dan saya mendengarkan qiraatul imam. Imam sedang membaca Fatihah, sedang membaca surat, dan saya tetap melanjutkan makan malam. Apa? Ada aulawiyat, skala prioritas mana yang harus lebih kita dahulukan. Maka di dalam Islam selalu saya ulang-ulang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang disiplin salat berjamaah di awal waktu, tetapi beliau adalah seorang yang disiplin mengerjakan salat fardu secara berjamaah,
baik di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu, bahkan setelah keluar waktu. Makanya setelah selesai perang Khandaq yang tidak jadi perang, bubar pasukan, belum sempat Nabi membuka baju zirahnya, baju besinya, turun perintah dari Allah Ta'ala untuk segera melakukan pengepungan terhadap perkampungan Bani Quraidah. Nabi perintahkan lagi, kumpulkan pasukan. Ada sekitar 3.000 pasukan diperintahkan bergerak segera untuk mengepung Bani Quraidah dan tunda salat asar. Itu sudah masuk waktu asar dan tidak bisa dijamak lagi. Beliau ingatkan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun yang salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Mungkin kalau sekarang kita akan bantah, berapalah harga Bani Quraidah dibandingkan salat di dalam waktu. Ini bukan lagi awal, ini sudah dalam waktu. Maka bergerak pasukan. Tentu pasukan bergerak tidak seperti gerombolan, mereka di dalam barisan. Hampir terbenam matahari dan perkampungan itu masih jauh. Terpecahlah rombongan. Ada yang komit dengan narasi, kemudian ada yang berimprovisasi. Yang kekeren baju bahasa. Yang komit tetap lanjut perjalanan. Sebahagian mereka berhenti untuk mengerjakan sholat asar. Tetap 4 rakaat karena tidak mencapai jarak tempuh musafir. Setelah berkumpul semuanya di perkampungan Bani Quraidah, masing-masing delegasi mengirimkan wakil untuk berdiskusi dengan Nabi. Kelompok yang pertama katakan, ya Rasulullah, karena Anda larang kami sholat asar kecuali di sini, walaupun sudah terbenam matahari, kami tetap tidak kerjakan sholat asar kecuali setelah sampai di sini. Datang satu delegasi lagi katakan, ya Rasulullah, kami pahami dari instruksi Anda, kita berjalan cepat agar sebelum matahari terbenam kita sudah sampai di sini dan mengerjakan sholat asar. Tapi melihat matahari sudah hampir terbenam, kami jaga untuk tetap salat dalam waktu sebelum terbenam matahari, kami berhenti di jalan. Yang menyatanya wajah Nabi itu yang betul ya. Menariknya, apa kata para perawi hadis? Walam ya'naf ahadan minhum, tidak ada satu pihak pun yang disalahkan oleh Nabi. Yang tetap lanjut perjalanan sampai matahari terbenam baru salat asar, tidak beliau salahkan. Yang berhenti di jalan untuk salat pun tidak beliau salahkan. Itu menjadi dasar di dalam agama tentang adanya mantuk dan mafhum. Ada teks dan ada konteks. Ini contoh sederhana, ada aulawiyat. Jadi bukan harga mati. Di dalam Islam nggak ada harga mati, karena mati nggak perlu harga. Diberikan kebebasan. Ya ada harga mati hanya di Republik ini. Dan itu pun cuma 2. Yang pertama NKRI harga mati, dan yang kedua vaksinasi harga mati. Ya, nggak bisa divaksin bisa mati, yang sudah divaksin mati juga insya Allah. Ini masalah kita. Maka dibuka ruang oleh Rasulullah, ada improvisasi. Maka yang pertama taqwa Allah. Apa taqwa Allah? Jangan berbuat dosa. Enggak bertambah pahala enggak apa-apa. Yang jangan berbuat dosa. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Pelihara diri kalian jangan sampai berdosa. Niscaya kalian akan menjadi orang yang paling rajin beribadat. Sedangkan konsep kita sekarang, rajin-rajinlah beribadat, biarkan saja tentang dosa. Sudah sangat lama saya katakan, kita hadir ke masjid sholat berjamaah, niatnya itu mencari pahala. Pahala ajak masjid, pahala berjamaah, dan seterusnya. Tapi satu hal yang kita lupa, kita tidak datang ke masjid sholat berjamaah tidak berdosa. Kenapa? Yang wajib itu sholat. Dalam perbedaan pendapat, yang wajib itu berjamaah. Tapi di masjid tidak wajib. Bisa kita tunaikan berjamaah di rumah suami dengan istri, keluarga dengan anak-anak. Tapi jangan sampai ketika kita berjalan ke masjid untuk menambah pahala, sebelum sampai ke masjid sudah penuh dosa. Dosa siapa? Dosa dari orang lain yang melakukannya dan kita lakukan pembiaran tanpa ada usaha untuk mengubah. Keluar dari rumah menuju masjid kadang-kadang urang dah aurat. Urina ngan de gerbang gudeng ngan krui pom. Enggak kita tegur, malah kita sapa dengan ramah. Wahaba jupo.
Ya, kita kalau dengan istri orang lain kan sangat ramah. Hanya dengan istri sendiri ya agak sedikit emosi. Karena ada hubungan emosional ya. Selalu dekat emosi saja. Baru saja kita keluar dari pagar sudah melihat orang terbuka aurat, beragam lu kuntung. Citunya badan sebuah tempat di Acehnya yang bebas lu kuntung. Bahkan lembaga masjid lu kuntung. Kita keluar sebentar sudah ketemu dengan pasangan Romeo dan Juliet yang memadu kasih di atas kendaraan. Pertanyaannya, apa usaha kita untuk mengantisipasi seperti ini tidak terjadi? Adakah tahapan-tahapan amar ma'ruf nahi mungkar itu kita lakukan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapapun di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya atau kekuasaan. Bila tidak mampu, ubah dengan lidahnya. Bila tidak mampu, ubah dengan hatinya. Dan itu derajat iman yang paling rendah. Maka hari ini yang punya kekuasaan tidak pernah berfikir tentang nahi mungkar. Anda tergerak dalam pikiran Gubernur Aceh Nyoki Bancara di Aceh, di ruang publik, di jalan, di pasar, jangan ada lagi yang celana pendek. Hana. Anda dalam pikiran Bupati Wali Kota Bekna lagi hana. Satu-satunya kepala daerah yang risau tentang celana pendek cuma Wali Kota Ceka. Nyambi Biraya di kepala daerah. Kenapa? Tidak pernah risau tentang kemaksiatan. Mereka hanya ribut apabila kurang ketaatan. Maka kalau bulan Ramadan itu bisa bersepakat Forkopimda. Gubernur, Ketua DPRA, Kajati, Pangdam, Kapolda, MPU, bahwa ketika berkumandang azan Aisyah tidak boleh ada yang jualan sampai selesai salat tarawih. Pertanyaannya, dosa apa orang yang jualan saat salat tarawih? Untuk sesuatu yang tidak berdosa, kita bisa sepakat. Tapi untuk melarang orang berbuat dosa, sampai sekarang tidak sempat sepakat. Mengeluhlah MPU, kami kurang anggaran, sadaqallahul azim. Kegiatan kurang anggaran, tak pegah apa, nak berlepeng. Tinggal damarit mentang tikram. Andai kata ada cerewet nyinyir tersebut di kalangan orang-orang alim, apalagi yang punya pengaruh. Maka yakinlah kepala daerah, gubernur dan wali kota, bupati itu akan merah telinganya dan malu ketemu dengan orang alim, takut ditanyakan etna kau rendu kuntung. Tapi tidak, setiap kali bertemu dengan pejabat tapi dan nyawanya kibaan kada pu MPGI merumpok kacau kita. Maka nauzubillah, ini persoalan takwa Allah. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Apa husnul khuluq? Layyinul janib. Orang ketika dekat dengan kita nyaman, kecuali orang yang berbuat maksiat. Apapun kondisinya nyaman ketemu kita. Ada tenak-tenak gekemci perempuan dia. Layyinul janib. Maka diapresiasi sikap Rasulullah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalaulah engkau wahai Muhammad keras dan cekang hatimu, lam faddu min haulik, pasti mereka akan berhamburan menjauh dari sekitar. Oh, ini betul-betul dia kata. Tapi Rasulullah ini yang misi utamanya menyelamatkan manusia dari penyembahan berhala. 13 tahun beliau di Mekah, beliau salat di antara berhala. Tidak ada satu berhala pun yang beliau robohkan, yang beliau jatuhkan, yang beliau singgung. 13 tahun di Mekah, beliau salat di antara berhala-berhala di Ka'bah. Setelah beliau punya kekuasaan, beliau taklukkan Mekah. Sampai di Mekah, enggak ada satu pun perintah dari Nabi, rubuhkan berhala-berhala itu. Kenapa? Karena Nabi ini sangat paham. Sesuatu yang dirusak oleh orang luar akan dibangun kembali oleh orang dalam. Tetapi apabila orang dalam yang merusaknya, maka tidak akan ada yang mampu untuk menegakkannya kembali. Kalau Nabi dan umat Islam yang datang ke Mekah merubuhkan berhala-berhala di Mekah, maka orang Mekah akan buat berhala lebih besar lagi. Tapi Nabi ketuk kesadaran mereka sampai mereka sendiri yang meruntuhkan berhala-berhalanya. Itunya lewetnya sesat dalam tentai karu kawai. Nyo syirik, nyo bid'ah, nyo syirik, nyo bid'ah. Kita tidak disuruh untuk menghakimi orang lain. Kita disuruh untuk berdakwah. Maka hari ini Iran yang kita cemooh sepanjang abad, tidak ada yang membangkitkan ghisah umat Islam kecuali Iran.
Padumna bangga takalan ketika Amerika itu Donald Trump merapungoy. Apa? Kekuatan. 50 tahun di embargo lagi nyan. Itu yang apa emang betul. Hanya ketika pihak Amerika mengembargo Indonesia dengan tidak memasukkan film-film terbaru dari Hollywood, kelimpungan Indonesia. Hanya hijau lisensi untuk putar film Hollywood ini. Mumang wah Indonesia. Yang gak leten bu. Mentang film ni betul. Enggak sempat untuk menonton Spiderman edisi terbaru. Enggak sempat merasakan HP iPhone yang edisi terbaru. Yang enggak boleh. Maka hari ini yang kita cemooh itu yang bangkit. Dan nauzubillah. Dan itu yang mengomporinya adalah orang-orang alim. Hanya karena ini Sunni, ini Syiah. Kalau kita di Aceh enggak sampai pada tahap antara Sunni dan Syiah. Kita sibuk antara Aswaja dengan Wahabi. Maka saya coba untuk memediasi dengan membuat mazhab baru. Namanya Aswabi. Kita dengar Aswaja, tikan Wahabi. Rubaji kedim sepik kena tegon. Kita ribut untuk hal-hal yang kecil. Terawih 8 dengan 20 hidanya karu. Nak kunut hidanya karu. Anak semayang anak karu. Padahal yang diajarkan ke kita adalah akhlakul karimah wa husnul khuluq. Berinteraksi dengan baik. Ini yang paling banyak mendorong masuk ke dalam surga. Maka kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang hatinya penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard, sayangi makhluk yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, pasti yang di langit akan sayang kepadamu. Kagak ulang pak gara-garanya. Yang akan menjadi bukti bahwa Allah Ta'ala di langit. Wah, kahek dalam debat. Saya berdiskusi dengan kawan-kawan ini. Kenapa setiap kali kita berbicara keimanan sibuk mencari Allah Ta'ala di mana? Pat Allah di langit, ibu mau. Allah tidak suruh kita untuk mencari tahu Allah di mana. Kita disuruh meyakini bahwa Allah itu ada. Dan disuruh beribadah. Kan yang minta Tuhan. Kalaupun kita harus berdebat Allah Ta'ala di mana, kenapa hanya berhenti sebatas ayat summastawa alal arsh, kemudian bersemayam di arsh, summastawa ilas sama, kemudian bersemayam di langit. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang benar-benar secara tekstual menjawab pertanyaan ini. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni, bila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, tidak ditulis narasi apa pertanyaannya, tapi kita bisa menebak apa isi pertanyaan kalau sudah tersedia jawaban. Apa jawabannya Allah berikan? Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Kalau jawabannya dekat, ini susunku pertanyaan yang sesuai. Berapa Allah? Bagaimana Allah? Atau bagaimana yang sesuai pertanyaan? Kalau jawabannya dekat, pertanyaannya maka ditafsirkan oleh para ulama aina Allah. Kalau ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, di mana Allah? Fa inni qarib, maka jawabannya Allah itu sangat dekat. Maka nanti ada ayat Al-Quran yang katakan wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kami lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian. Menyebabkan manusia harus mempertanyakan kembali tentang identitas dirinya. Yang mana kita? Jangan-jangan ini hanya hologram versi tertinggi saja. Ada urat leher. Kita diajarkan untuk meningkatkan kasih sayang ini. Tapi kesibukan kita hanya perdebatan fulan Aswaja, fulan Wahabi. Nauzubillah, kita tidak sempat untuk membangun narasi kemajuan karena sibuk mempertentangkan perbedaan. Padahal ada banyak persamaan. Maka alhamdulillah Al-Azhar hadir dengan moderasinya mengajarkan nahnu la nukaffiru ahlal qiblah. Kita tidak akan mengkafirkan orang selama dia masih menghadap ke arah qiblat yang sama. Ada persoalan-persoalan furu' itu sejak dari zaman dulu sudah ada. Andai kata itu tidak boleh ada, Rasulullah sudah memberikan satu arahan tepat. Nyanbeknya salah. Tapi Nabi membuka ruang untuk perbedaan dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalannya di sisi Allah. Maka hari ini tugas kita adalah mendakwahkan kasih sayang ini. Bagaimana keberadaan kita bisa memberikan jaminan dua perkara.
orang di sekitar kita tidak merasa terancam dan orang di sekitar kita tidak terancam lapar. Orang mesti merompok dia berbahagia, mesti merompok dia beda. Dan Aceh luar biasa dalam hal ini. Aceh merompok tetap ada tegur sapa. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum, disingkat Assalamualaikum. Doa mentang anak ikhlas dah. Apa salahnya Assalamualaikum? Jadi disingkat Assalamualaikum. Maka tidak aneh ketika hari raya kemarin seharusnya ada ucapan selamat. Enggak ada ucapan selamat. Kan seharusnya hari raya selamat, hari raya. Hana yang begahnya. Ataupun minta maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Hana aja. Apa yang terdengar? Yang Assalamualaikum noh. Lahir batinnya. Lahir batinnya. Saya merumpok lahir batinnya. Lahir batinnya. Alehku yang lahir, alehku yang batin. Dia akan tahu koko gerau. Ini sebenarnya mau ucapkan selamat atau mau minta maaf. Sama seperti di Indonesia. Mungkin tidak pakai lagi Assalamualaikum karena kita malu pakai bahasa Arab. Kecuali Pancasila hanya dah ubah deh. Permusyawaratan apa lagi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijakan. Yang kan bahasa Arab itu meh. Duta Pancasila. Alhamdulillah. Kerakyatan bahasa Arab. Nabi sebelum Rasulullah Bani Israel selalu berbicara antara penggembala dengan domba untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat Bani Israel. Rasulullah berbicara di dalam irama yang sama. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah penggembala. Ra'in bukan pemimpin, penggembala. Orang Merabi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai tanggungjawab terhadap gembalaannya. Lebih umum daripada sebatas domba. Je lah tak gembala lemau, je tak gembala kebu, je tak gembala kambing, jitik. Tapi Bani Israel khusus hanya domba saja. Nabi berbicara lebih universal. Ra'iyah, gembalaan, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Sampai ke Aceh baru kita sadar ternyata kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan, anda tahu dia. Maka jangan jika akan ekoh cukup. Padahal di dalam JKA tersebut, undang-undang kanunnya ada ayat yang kedua yang tidak pernah dimaksimalkan. Setiap warga Aceh berkewajiban untuk terlibat di dalam menjaga kesehatan. Maka andai kata saya jadi gubernur Aceh, nyamentang boleh buat cukup. Maka daripada orang Aceh ini saya berikan gambarannya napeng Aceh, tapi hanya decok kecuali taih rumah sakit. Makanya rumah sakit Zainul Abidin sampai kiamat tetap lagi yang kadang kalau tidak berubah. Orang antri di pintu masuk di IGD. Kenapa? Hana perleh berat sakit. Ada sakit uleh baca je rumah sakit. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang tidak produktif, dia tidur di rumah, dia bekerja tidak menghasilkan uang, dia lebih memikir pada rumah sakit. Ketika sudah datang ke rumah sakit, minimal 3 hari diinapkan. Ketika sudah menginap di rumah sakit, nilai sosial kita tumbuh. Ayat kata 4 bulan, bahkan kata kira. Si malam sabuh menasah aja, si malam sabuh menasah. Fikir lu daripada ada rumah nak tajuk peng ada. Biaya mubat habis. Peng lah ini dah mau. Maka penuh rumah sakit Zainul Abidin bukan karena sakit, karena bikin apeng pri. Tapi coba kita balik untuk mendorong orang Aceh ini menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Bagi peng 1 juta per kakak. Tapi bukan gratis. Dibuat aturan. Pemerintah Aceh akan memberikan sugesti, insentif 1 juta per kakak dengan catatan sanggup menjaga anggota keluarganya 1 bulan misalnya atau 3 bulan sesuai dengan porsi anggaran kebijakan fiskal. 3 bulan dah jauh, 3 bulan berturut-turut menjaga anggota keluarganya tidak berobat ke rumah sakit. Kan baik sakit, hai datang buat sakit. Tapi baik jam ubat rumah sakit. 3 bulan berturut-turut ambil 1 juta. Poin kredit. Kalau itu yang kita lakukan, yakinlah keluarga-keluarga di Aceh ini kira-kira sakit pulih dengan paramek hanya rumah sakit. Dapat 3 bulan berturut-turut najib paramek merumpok peng 3 juta. Nanti ketika anaknya keluar kepingat, nyampe ke dia juga grup-grup patah 3 juta ke peng. Bayangkan berapa biaya operasi patah tulang? 50 juta. Bukankah lebih baik untuk kita dorong mereka untuk menjaga kesehatan? Nyan urang gatin selamat, ngongontenyo yang mudah rezeki selamat insya-Allah.
Tapi tidak ada yang berfikir untuk mendorong menjadi taat. Ini sudah 20 tahun UUPA Syariat Islam. Belum ada gubernur Aceh yang berfikir demikian. Makanya ke depan, pilih saya. Hanya macam gimana boleh makan. Kalau masih ada Bang Sulaiman Abda di DPRA, cepat. Maka saya ingat ketika dulu masih ketua DPRA Pak Hasbi Abdullah. Waktu itu ada program beasiswa yatim. Saat Pak Hasbi Abdullah akan berangkat haji di Pesijuk di Musalla Komplek DPRA, saya yang ceramah. Ini korang provokasi. Pejabatnya pergi hanjir-hanjir, alih nak undang hilom. Di dalam ceramah itu saya kritik. Ini kita ada program beasiswa yatim. Tapi menariknya, yang yatim belum tentu perlu beasiswa. Yang perlu beasiswa belum tentu yatim. Maka datanglah mahasiswa yang miskin yang perlu beasiswa ini ke komisi beasiswa. Pak, saya perlu beasiswa. Aduh dek, kita nggak ada beasiswa kecuali beasiswa yatim. Ayah masih hidup? Masih Pak. Apa pekerjaannya? Panjat kelapa. Oh nggak bisa. Sekarang coba keluar dulu berwudu, ada musalla, salat sunat 2 rakaat, berdoalah kepada Allah agar ayah anda mendarat kepala lebih dahulu. Nyan orang mati ya kayak kena Allah. Nya baru dijo. Sebab namanya beasiswa yatim. Begitu selesai saat permisi keluar, langsung Bang Sulaiman menggandeng tangan saya. Jadi salah Ustaz tabunan beasiswa yatim. Dan berakibat salah. Jatah anak yatim kita berikan kepada yang bukan yatim. Nyan kapalo, mencoba taubah. Belum sampai sebulan berubah nama dari beasiswa yatim menjadi beasiswa miskin. Cepat gerak beliau. Yang menjaga gubernur pilih lah. Cuma bakilan dong baiknya. Cepat gerak. Sekarang semua kritik-kritik kita mempat. Diserang lagi kita yang mengkritik ini seolah-olah anti pemerintah. Jadi kritik bagi kita kalau lagi racun, kalau lagi ubat. Padahal yang namanya obat nggak ada yang manis. Yang manis itu tetap penyakit. Yang pahit je obat. Maksudnya ada dan pri ada gambir mangan. Tapi inilah kita yang tidak mau lagi untuk memperbaiki keadaan. Begitu ada orang mau menyuarakan kebaikan-kebaikan karena mengganggu kenyamanan kita, kita anggap itu sebagai musuh bersama. Nauzubillah. Maka hari ini ketika kita hidup bermasyarakat seperti ini, masuk surga itu syaratnya 2. Taqwallah. Jangan berbuat dosa. Maka yang saya kritik akhir-akhir ini, nyo tengah letak kenduri undangan urung kawin karena mengejar kawin di bulan Syawal. Menyelewat Syawal hanya kawin di tamu neraka. Hantip bukan hantip peng tabagadu, hantip perut dan tempung makanan. Acaranya di gedung. Dulu orang Aceh ini punya prinsip pemulia jami adat katanya. Sekarang masih tertulis di belakang becak. Ketika dulu saya kawin, ayah saya menanti tamu di pintu depan. Hari ini setiap keluarga yang kawin yang saya datang, ternyata yah lintu, yah darah baru, ngan darah baru dengan lintu bantu mata pelaminan balik. Enggak ada lagi cerita pemulia jami, ada katanya perih jami pintu. Nyogu perih jami dia tu pelaminan katanya. Boh pubut lintu tuhang lintu baru nanti katanya. Ini kan seharusnya ada 3 meja pelayanan. Tidak semua tamu yang diundang perlu naik ke atas untuk foto-foto. Ada sebagian tamu diundang oleh keluarga lintu. Ada sebagian tamu diundang oleh keluarga darah baru. Ada sebagian tamu memang diundang oleh lintu dan darah baru. Yang perlu diundang oleh keluarga lintu perlu merupuk yah lintu dan mak lintu selesai. Yang diundang oleh keluarga darah baru gejak merupuk dengan yah ngan mak darah baru dan selesai. Yang diundang oleh lintu darah baru kayak gede. Bayangkan andai kata antrian yang panjang dibagi 3 meja pelayanan, selesai masalah antrian. Ya kajah kedih dudung antri nya panilam pemulia jami adat nya kajame ja pemulia dia nyan ada lagi nyan hai pikir maaf cut ya enggak kena maaf pemulia jami adat katanya ada persoalan-persoalan yang harus kita kritisin Pak. Namanya MPU jangan dapat begah di kakai menubah itu nya ada begah kai maaf mata Allah. Maka mudah-mudahan dengan kritikan-kritikan tersebut kita perbaiki keadaan baik-baik. Ya, maka hari ini dalam rangka kasih sayang tersebut saya tidak perpanjang lagi karena ini sudah jam 7 dan hari Minggu kita harus ke gereja. Nyan menan Minggu dah gantung ke Ahad mentang ada sepakat dong. Orang tua kita dulu menyebut hari ini Oro Al-Ahad. Kenapa? Al-Ahadu Al-Ahad. Besok Senayan. Kita punya istilah sendiri, Al-Ahad, Senayan,
Baru hari berikutnya Lata, Rabu, Khamis, Jumaat. Kenapa orang Aceh tidak sanggup menjaga identitas hari Ahad tetap disebut dengan hari Ahad? Ia menyedruk tingkat orang Malim, mana merasa salah Malaysia kejap pegang hari Minggu, nya habis balik orang. Seburuk-buruk hari Ahad, menyebut Ahad saja sudah menjadi zikir. Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, beliau tidak berzikir Allah, Allah. Beliau sebut Ahad, Ahad. Tapi andai kata Bilal bin Rabah hidup di Aceh, beliau ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf akan berzikir Minggu, Minggu, Minggu. Pada menteri acara pada saat biar pegang 3 minggu, 3 Jumaat, agar fokus kita ke hari Jumaat. Tapi kan hari Jumaat acara Ustaz, yang pegang hari Minggu pikan Minggu cik. Pada menteri acara 3 minggu, orang Minggu acara kan orang Rabu. Jadi kenapa tidak kita tekankan tentang Jumatnya? Ini dakwah memperbaiki yang keliru-keliru menjadi lebih baik lagi. Maka karena hari ini hari Minggu kita banyak yang akan ke gereja, agar kita tidak perpanjang lagi provokasi, kita padakan sampai di sini. Jangan lupa ke depan pilih saya, insyaAllah. Demikian kampanye kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah. Mari sama-sama kita saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anak silakan ambil uang jajan ya sama Bang Dedi, silakan.